dalam menghitung harga pokok paket wisata kadang terasa sulit. Sebenarnya, bukanlah hal yang rumit setelah Anda kuasai makna harga satu satuan dan harga satu kesatuan. Langkah selanjutnya, membuat rumus matematika yang diselaraskan dengan rumus Excel. Setelah template terbentuk, selanjutnya melakukan turn cost calculation bukanlah hal yang rumit dan menyita waktu. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau tours and travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat pagi para pemirsa. Pada episode sebelumnya, Anda sudah mengulas dan berlatih menghitung harga paket wisata satu hari di Jakarta. Anda berhitung menggunakan harga satu satuan dan harga satu kesatuan, menempatkan posisi yang benar pada kelompok komponen yang dijadikan harga pokok paket wisata. Kemudian, kita menghitung dengan cara semi-manual. Pada episode ini, kita akan menelisik dan membangun rumus otomatisasi hitungan turn cost calculation. Saya, Yongki Adiasa selaku instruktur, akan memandu menggunakan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Pada pelatihan ini, instruktur ingin menyampaikan mengenai rumus-rumus matematika pada Microsoft Excel, bukan langsung diberikan untuk di-copy-paste-kan. Tetapi, instruktur ingin menyampaikan mengapa rumus itu digunakan dan rumus hitungan tersebut muncul dari mana. Hal ini dengan tujuan agar saat Anda menggunakan hitungan ini, mengetahui dan dapat mengatasi persoalan jika terjadi error pada hitung-hitungan tersebut. Pada episode ke-7, kita sudah bahas dan tampilkan proses perhitungan turn cost calculation. Proses pengerjaan masih setengah manual, dan sekarang mari kita mulai melakukan perhitungan secara terstruktur. Silakan membuka kembali file spreadsheet yang digunakan pada episode 7. Sebagai bahan perbandingan apa yang telah kita kerjakan secara setengah manual dengan apa yang akan kita lakukan berikutnya dengan rumus terstruktur. Mari, awalnya kita lakukan insert satu kolom pada kolom G. Bagi yang belum terbiasa dengan Excel, silakan tempatkan kursor Anda pada kolom G. Lihat tampilan pada monitor saya. Lalu, lakukan klik kanan, kemudian pilih insert. Maka akan terjadi hitungan pada kolom G akan berpindah ke kolom H. Sedangkan di kolom G sekarang kosong. Nah, pada kolom G ini akan kita lakukan penempatan rumus matematika dan hitung-hitungan pada kolom H sebagai pembanding jika pada kolom G yang kita kerjakan terjadi kesalahan. Mari kita mulai menghitung. Kita awali dengan menghitung satu satuan. Pilihannya jatuh pada biaya refreshment. Rumus hitung-hitungan satu satuan adalah harga satu satuan dikalikan dengan jumlah unit. Mari kita gunakan rumus. Tempatkan kursor Anda pada sel G6. Pada sel tersebut, tuliskan rumus
sama dengan C6 kali E6. Hasil perhitungan rumus tersebut adalah 10.000. Nilai ini sama dengan acuan pembanding di H6. Setelah selesai melakukan hitungan pada G6, kita menggunakan rumus tersebut untuk dikopikan pada hitungan satu satuan. Komponen yang kita pilih adalah tiket masuk Museum Nasional, makan siang, tiket masuk Sunda Kelapa. Maka kopikan rumus pada G6, lalu pastekan pada G8, G14, dan G17. Bandingkan hasilnya dengan H8, H14, dan H17. Kita masuk ke hitungan pada satu kesatuan. Kita menghitung biaya sewa bus. Rumus hitungan satu kesatuan adalah harga satu kesatuan dikalikan dengan jumlah unit, lalu dibagi dengan faktor pembagi atau jumlah peserta. Tempatkan rumus pada G3. Rumus yang dituliskan adalah D3 kali E3 bagi G1. Hasil pada rumus tersebut adalah 92.500, sama dengan yang tertulis pada H3. Selanjutnya, ayo kita akan copy rumus pada G3 dan pastekan pada G4. Ups! Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Oke, saya jelaskan penyebabnya. Hal ini terjadi karena sifat copy-paste rumus pada Excel adalah demikian. Excel akan menyelaraskan apa yang di-copy pada apa yang di-paste. Saat kita mengcopy sel G3 ke G4, ada penambahan satu baris. Dengan sendirinya, rumus yang dipastekan akan mengikutinya. Dalam hal ini, pada sumber di G3, rumus yang di-copy adalah D3 kali E3 bagi G1. Pada hasil di G4, rumus yang di-paste adalah D4 kali E4 bagi G2. Terjadi error karena pada G2 bukan numerik tetapi alfabetik. Maka Excel tidak bisa melakukan pembagian antara alfabetik dan numerik. Maka Excel menyampaikan ada kekeliruan dengan menuliskan hasil tanda pagar, value, tanda seru. Bagaimana way out-nya? Sangat mudah. Yang harus Anda lakukan adalah mengunci numerik G1 pada rumus awal. Caranya, menuliskan tanda dolar sebelum numerik di G1 pada rumus. Pada sumber di G3, rumus yang di-copy D3 kali E3 bagi G $1. Maka, pada hasil di G4, rumus yang di-paste D4 kali E4 bagi G $1. Tentunya hasil hitungan matematikanya akan menjadi benar. Setelah rumus disempurnakan, silakan Anda pilih komponen satu kesatuan dan paste rumus-rumus tersebut. Dengan demikian, perhitungan menjadi lebih mudah. Tetapi, apakah cara tersebut sudah tepat, cepat, dan akurat? Menurut saya belum. Tepatnya ya, karena Anda sudah menggunakan hitungan yang benar. Cepatnya belum, karena masih ada cara yang lebih cepat. Akuratnya belum, karena masih ada kemungkinan salah paste. Bisa saja terjadi human error. Semestinya di-paste pada satu satuan tetapi ditempatkan pada satu kesatuan atau sebaliknya.
Adakah cara yang lebih baik? Ya, mari kita gabungkan rumus satu satuan dengan rumus satu kesatuan. Ayo, mari kita coba untuk membandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan apa yang kita kerjakan, maka lakukan kembali insert pada kolom G. Jangan lupa pada G1 tuliskan angka 40 dan pada G2 tuliskan kalkulasi per peks. Nah, kita tuliskan rumusnya. Pada sel G2 tuliskan rumus sama dengan kurung buka C3 kali E3 kurung tutup ditambah kurung buka D3 kali E3 bagi G $1 kurung tutup. Hasilnya tentunya menjadi 92.500, sama persis dengan H2 dan I2. Lakukan copy pada G2, lalu pastekan pada G4 hingga G20. Maka dengan sekejap Excel akan memberikan kita hasil hitungan yang tepat, cepat, dan akurat. Pada episode ini, kita sudah membahas penjelasan step by step untuk menghitung harga pokok paket wisata. Berlatih berhitung menggunakan rumus-rumus matematika pada spreadsheet Excel, merancang rumus perhitungan harga pokok paket wisata sehingga dapat dijadikan template tour cost calculation. Dengan template yang sudah dibuat, maka Anda dapat mengembangkan untuk menghitung paket wisata apapun. Sebut saja domestic tour, inbound tour, dan juga outbound tour. Pada episode berikutnya, kita akan membahas mengenai free of charge dan cara menghitung free of charge yang ringkas dan efisien. Saya, Yongki Adiasa, sebagai instruktur, pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.